Om Swastiastu, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Majalado Ginting dengan NIM 2205531055. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proses untuk plastik. Baik, yang pertama, bagaimana plastik itu dibuat. Jadi plastik itu dari senyawa kimia organik bermolekul tinggi yang strukturnya dihasilkan dari ikatan berulang dari molekul-molekul kecil tersebut, dan namanya adalah monomer. Kemudian molekul rantai panjang yang dihasilkan itu adalah polimer. Jadi ada dua jenis dasar plastik. Yang pertama itu termoplastik, di mana sifatnya itu melunak dan meleleh saat dipanaskan. Kemudian yang kedua itu termoset, yang molekul-molekulnya panjang saling terikat. Ini berbeda dengan termoplastik. Termoset ini tidak meleleh ketika dipanaskan, tetap kaku hingga mencapai suhu pembakaran. Kemudian polimerisasi. Jadi seperti ini adalah contohnya polimerisasi yang sederhana, yaitu kombinasi molekul tanpa melepaskan produk sampingan apapun. Jadi ini adalah reaksi polimer adisi untuk menghasilkan polietilen. Dari monomer etilen ditambah katalis yang akan memicu terbentuknya radikal bebas seperti tanda ini. Kemudian dihasilkanlah material dengan bahan polietilen. Kemudian tentu saja untuk mencampur beberapa komponen dalam pembuatan plastik, pastinya dibutuhkan alat untuk mengaduk atau mencampurnya menjadi homogen. Contohnya ini adalah TPV, berjenis blender TPV untuk mencampur serbuk secara homogen. Ini bergetar secara lambat, membuat benda jatuh sesuai gravitasi dan bergabung kembali secara terus-menerus. Jadi gerakan ini menimbulkan efek pencampuran tanpa adanya kompresi atau gesekan keras sehingga bahan tidak rusak. Ini digerakkan oleh ada penggerak rotornya, mesin penggeraknya. Kemudian ada intensive dry mixing. Seperti pada gambar ada di sini adalah bahan-bahan komponen-komponen bercampur, tetapi ini khusus untuk yang kering. Jadi di dalamnya ada kipas, kemudian ada cooling coilnya, karena saat pencampuran itu ada panas, kemudian harus didinginkan supaya suhunya itu normal. Kemudian dari sinilah dikeluarkan. Dari sini ada motornya untuk menggerakkan kipas supaya tercampur di dalam ruangan ini. Kemudian ada internal intensive batch mixing. Ini mesin pencampur yang berat menggunakan rotor ganda. Ini adalah rotornya. Ini untuk mencampur bahan padat kental dengan cara meremasnya, melipat, menggeser sambil dikendalikan suhunya. Jadi di sini ada penahan. Dari sinilah dimasukkan materialnya, kemudian ditahan supaya tidak keluar.
bisa juga dikontrol dari sini. Kemudian di sini adalah rotornya, di mana bahan-bahan itu tercampur dan diremas atau dilipat atau digeser. Kemudian ada sistem coolingnya di sini, water cooling di lubang-lubangnya untuk menghindari panas dan menjaga suhunya. Karena setiap campuran ada indikasi panas. Kemudian ada continuous mixing. Ini digunakan untuk mencampur bahan secara kontinu di industri, di mana material masuk lewat heat, kemudian tercampur di dalam mixing. Di sinilah mixingnya, lalu keluar homogen lewat discharge gate tanpa perlu berhenti. Jadi di sini digerakkan oleh drive motor juga, dan di sini tercampur. Kemudian mixing and dicing with 2 roll mills. Jadi ini adalah proses pencampuran dan pembentukan sekaligus pembentukan. Jadi diikuti oleh pemotongan, ada pemotongan juga. 2 roll mill ini mencampur bahan, misalnya karet, plastik, dan resin padat, kemudian melakukan pemerataan dan pelebaran menjadi lebaran tipis, plating dan casing, memudahkan penanganan dengan mengubah lembaran menjadi potongan kecil yang praktis. Jadi inilah materialnya, kemudian diratakan menjadi pelebaran menjadi lembaran tipis. Kemudian di sini ada sleeping cutnya, pemotongan. Kemudian di sini didinginkan. Kemudian di sini dipotong-potong menjadi serpihan kecil. Kemudian yang kedua adalah compression and transfer. Molding. Kemudian compression molding. Ini adalah metode cetak dengan menempatkan platform dalam cetakan panas, lalu menekannya hingga mengikuti bentuk cavity. Kemudian material mengeras menjadi produk jadi. Ini adalah formnya, ini adalah bahan awalnya. Bisa terbuat dari termoset atau karet. Dan ada flatten. Ini menekan mold dari atas ke bawah. Kemudian ada mold ini cetakannya. Kemudian heating channel. Ini heating channel. Ini saluran pemanas, digunakan untuk menjaga suhu tinggi agar material ini melembek dan terjadi reaksi curing, khususnya pada termoset. Kemudian ada lower flatten. Ini adalah penahan dari cetakan ini. Kemudian ada ejector pins. Ini mendorong produk keluar setelah proses selesai. Biasanya ini mengeras, jadi harus didorong untuk mengeluarkannya dari cetakan. Kemudian ada transfer molding. Ini metode bentuk plastik termoset atau thermosetting, atau karet yang mirip dengan injection molding, tapi material dimasukkan melalui ruang transfer atau transfer port sebelum menuju cavity. Cocok untuk termoset. Bisa kita lihat di sini yang bagian A, ini pengisian transfer port, kemudian yang kedua ini diinjeksikan ke dalam, jadi ini berongga, material itu ditekan sehingga material itu mengisi rongga tersebut. Jadi ini adalah hasilnya bagian C.
Kemudian ada screw transfer molding. Ini salah satu metode pembentuk plastik termoplastik atau termoset menggunakan kombinasi ulir, jadi ini, dan transfer ram ini. Jadi awalnya ini adalah bahan plastik dimasukkan ke dalam, kemudian skru ini mengarahkan dengan cara berputar dan mendorong bahan sambil melelehkannya. Jadi ini ada elektrik pemanasnya, putar sambil melelehkannya sampai di sini. Kemudian volunteer ini didorong oleh transfer ram ini menuju cetakan. Kemudian plastik yang didorong tersebut dalam keadaan cair tersebut mengisi rongga. Kemudian setelah mengeras, mold dibuka dan produk bisa dikeluarkan. Kemudian yang bagian C, injection molding. Ini konvensional injection molding. Seperti pada gambar ini, metode pembentuk plastik dengan cara menyuntikkan bahan plastik cair ke dalam cetakan. Jadi seperti sebelumnya, ini juga menggunakan ulir untuk mengarahkan material yang sudah dilelehkan menuju injectionnya. Jadi di dalam ulir ini sudah dipanaskan dan dilelehkan material tersebut, dan secara otomatis diinjeksikan ke dalam cetakan. Ini adalah cetakannya awalnya berongga, kemudian diisi oleh material yang sudah meleleh tersebut. Kemudian ada reaction injection molding, atau disingkat dengan RIM. Ini proses manufaktur untuk membuat komponen plastik atau polimer, terutama berbasis poliuretan dan bahan termoset lainnya. Proses ini berbeda dengan injection molding, biasanya karena melibatkan reaksi kimia. Dari cairan monomer atau oligomer di dalam cetakan sehingga membentuk polimer padat. Proses ini cocok untuk komponen besar termasuk komponen peralatan pintu, rangka furnitur, dan komponen bodi kendaraan, serta komponen yang lebih kecil seperti roda gigi, roda, roll, dan peralatan olahraga. Seperti pada gambar ini adalah cetakannya, kemudian diisi ke dalam rongga tersebut. Kemudian ini co-injection or sandwich molding. Jadi ini gabungan dari ada dua jenis yang digabungkan untuk membentuk material yang berlapis. Mesin ini dilengkapi dengan dua on injeksi, ini pertama dan ini yang kedua. Yang pertama biasanya untuk bagian dari luar material, dan satu lagi core inti. Ini ada core yang ini untuk bagian dari luar materialnya nanti. Jadi kedua material ini digabungkan di cetakan melalui central valve. Kemudian yang pertama yang bagian A ini skin materialnya mengisi menuju central valve dan masuk ke dalam cetakan. Saat bersentuhan dengan dinding cetakan yang dingin, material ini mulai membentuk lapisan tipis di sekeliling cetakan, bagian luarnya saja. Kemudian yang bagian B ini terlihat sudah memasuki cetakan. Kemudian yang bagian C, ketika sudah yang skin material yang sudah selesai,
Kemudian masuklah inti core materialnya, mengisi ke dalam. Seperti bagian D ini sudah selesai, di mana terlebih dahulu skin material untuk bagian luar, kemudian masuk yang bagian inti, mengisi ke bagian pusat, bagian tengah material. Kemudian ada gas acid injection molding atau dive. Ini pengembangan dari injection molding tadi, yang menyuntikkan gas, tapi ini menyuntikkan gas bertekanan ke dalam plastik cair. Ini adalah gas silinder gasnya untuk menghasilkan bagian rongga. Produk akhirnya ringan, kuat, dan memiliki permukaan yang lebih baik. Seperti pada pembahasan sebelumnya, sama saja, tetapi ini menggunakan bantuan gas bertekanan untuk membantu menghasilkan bagian rongga. Kemudian yang bagian B, thermoforming atau vacuum forming. Jadi ini metode pembentuk strike vacuum forming, di mana prosesnya ini memanfaatkan pemanas dan tekanan atmosfer memanfaatkan vakuuman untuk menekan lembar plastik sejenak agar mengikuti bentuk cetakan. Jadi seperti pada gambar ini sebelum, ini sesudah. Jadi sebelum ini adalah material, kemudian ada memanaskan material ini sehingga meleleh. Ketika meleleh, maka material akan terjatuh ke bawah, tidak sepenuhnya meleleh, hanya lembik saja. Kemudian terjadi kevakuuman, ada kevakuuman, di mana akibat dari vakum tersebut, maka material yang melembik tersebut membentuk sesuai cetakan. Kemudian ada direct vacuum forming. Ini salah satu variasi dari metode thermoforming, di mana lembaran plastik dipanaskan lalu diselimuti atau direct ke atas mold dengan bantuan vakum. Misalnya hasilnya ini buat plastik, bisa tray atau container, kemudian penutup power atau rumah tangga. Seperti pada gambar ini ada pemanas, kemudian ini adalah lembaran plastiknya, ini adalah cetakan, kemudian ini ada rongga untuk vakuuman tersebut nanti dihisap. Yang B ini ketika sudah dipanaskan, kemudian yang C vakum, menarik material tersebut mengikuti bentuk cetakan. Kemudian yang bagian D ini untuk melepaskan material tersebut dari cetakan, air pressure, air tekanan, mengeluarkannya dari cetakan. Kemudian slip ring forming, ini metode cetak menggunakan ring atau pegas. Jadi lembaran ini, lembaran plastik panas ditarik ke dalam cetakan dengan bantuan ram. Ini adalah ramnya. Kemudian lembaran ini ditahan oleh cincin sehingga bisa meluncur masuk saat dibentuk. Jadi nanti ini akan yang bagian B mulai ditekan, ramnya mulai ke bawah, kemudian gas ini akan bereaksi, otomatis juga material mengikuti bentuk cetakan, kemudian gas otomatis keluar.
melepaskan hasilnya dari cetakan tersebut. Kemudian ada mass molding, mold forming. Ini proses trauma forming di mana pastiin di antara cetakan jantan dan cetakan betinanya sehingga terbentuk sesuai kontur cetakan. Seperti pada gambar ini, awalnya material dipanaskan sehingga sedikit meleleh, melembek, melunak. Kemudian ini cetakannya sudah berbentuk, begitu juga yang bagian bawah berbentuk. Kemudian ditekan ke bawah membentuk sesuai rongga. Kemudian di sini kalau diperhatikan ada sebuah jalur air juga. Ini untuk jalur udara yang terperangkap. Karena ini ada bentuk yang macam-macam, memungkinkan udara terperangkap, maka dibuat jalurnya untuk kabut, jalurnya untuk keluar. Kemudian yang bagian E, rotational molding. Ini seperti pada gambar ada oven untuk memanaskan material, kemudian ada cooling chambernya, ini diputar. Jadi ada 3 stasiun, mana yang thermal loading station. Ini muatan bahan baku, ini biasanya serbuk atau polylena, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan. Dan yang kedua ada oven, cetakan dipanaskan dalam oven sampai pada sumbu. Kemudian ada cooling chamber. Setelah plastik menempel merata di cetakan, maka ke ruang pendingin ini dilakukan dengan udara atau semprotan air sampai plastik mengarah sama perusahaan berbentuknya. Kemudian ada blow molding. Ini bagian ini adalah extrusion blow molding, di mana tabung plastik atau frison diekstrusi kemudian ditiup dengan udara dalam cetakan hingga membentuk botol plastik berongga. Seperti pada gambar ini ada 3. Yang pertama A, ini extrusive pressing, di mana plastik leleh diekstruksi dari extruding die dalam tabung yang disebut frison. Kemudian peniupan yang bagian B, kemudian ditiup, begitu juga dengan cetakannya merapat, kemudian ditiup sehingga mengembang. Kemudian yang bagian C ini adalah untuk pendinginan kemudian pelepasan, dimana ketika dingin sudah bisa dilepaskan maka terbentuklah tabung plastik. Kemudian yang bagian G, proses for reinforced thermosetting plastik. Yang ini metode hand layup. Ini untuk tahapan utama dalam proses hand layup, yaitu bagaimana lapisan serat dan resin diaplikasikan ke dalam cetakan. Inilah cetakannya. Kemudian membentuk komponen komposit yang kuat dan ringan. Ini adalah hasil cetakannya dalam prosesnya seperti pada gambar ini. Ini ada resin, di sini cetakan, kemudian ini adalah roller untuk meratakan dan mengeluarkan udara yang terperangkap di cetakan. Kemudian ada spray up. Ini metode aplikasi komposit dengan menyemprotkan campuran resin dan serat ke dalam cetakan, kemudian diratakan oleh roller ini dan menghasilkan bentuk akhir.
Seperti pada gambar ini resin disemprotkan, kemudian ini cetakan, kemudian ini roller meratakannya. Jadi proses ini diulang beberapa lapis hingga ketebalan yang diinginkan ini tercapai. Kemudian ada filament winding, di mana metode pembuatan produk komposit thermoset yang diperkuat serat dengan cara mengikatkan serat kontinu yang telah dilapisi resin pada satu mandrel atau cetakan berbentuk silinder dan berbentuk line. Seperti pada gambar ini ada supply reelnya, ini material, ini mandrel, kemudian ada liquid thermosetting, kemudian plastik resin di dalam tabung ini. Dimana serat kontinu ini ditarik dari supply reel. Serat ini melewati bak resin, ini berisi resin, kemudian serat tersebut basah, kemudian diletakkan di atas mandrel yang berputar dengan sudut tertentu, dan proses penelitian dulu diulang hingga ketebalan struktur tercapai. Struktur dikeraskan, kemudian mandrel ini dilepas, menghasilkan tabung atau tangki komposit berongga yang sangat kuat dan ringan. Kemudian ada full forming, yaitu proses filtration, yaitu metode produksi kontinu dengan membuat profil komposit thermoset dengan penampang tetap seperti batang pipa, balok, dan profil struktur dan lain-lain. Seperti sebelumnya, tapi ini banyak serat. Kemudian di sini ada resin thermo settingnya di dalam ini. Kemudian serat tersebut ditarik melewati resin. Kemudian di sini ada heat steel die, ada cetakannya. Kemudian di sini ada cut off, pemotongan. Kemudian inilah yang hasilnya. Di sini ada pulling device. Seperti inilah prosesnya. Kemudian yang bagian H, casting of plastic. Ini cell casting of sheet. Metode digunakan membentuk lembaran polimer thermoset dengan permukaan yang sangat halus dan ketebalan seragam. Cocok untuk produk optik dan dekoratif. Pada gambar ini ada dua pelet kaca disusun sejajar. Ini. Kemudian dua pelet kaca ini dipisahkan oleh gasket. Ada gasket di tengahnya, kemudian membentuk rongga sesuai ketebalan lembaran yang diinginkan. Kemudian ini adalah filling point-nya. Inilah gasnya, gasketnya, ini cavity-nya. Kemudian ada continuous casting of sheet. Ini sistem dua sabuk baja karat yang bergerak dengan resin akrilik cair dituangkan di antaranya dan kemudian melalui zona pemanas dan pendingin. Hasilnya adalah lembaran akrilik padat yang berbentuk serkontinu. Metode ini menggabungkan kualitas tinggi vertical shell casting dengan efisiensi industri. Pada gambar ini ada heating zone-nya, kemudian cooling zone, kemudian heating zone.
Jadi ini adalah lower endless stainless steel beltnya, kemudian ini materialnya seiring bergerak melewati diarahkan oleh roda melewati heating zone, kemudian cooling zone, kemudian heating zone kembali membentuk gas seat. Itu. Kemudian yang bagian I, plastic extrusion. Ini proses pemaksaan plastik semi padat dipanaskan melalui cetakan yang bentuk penampangnya tetap sama saat mendingin dan memadat. Terus ini salah satu metode plastik yang paling umum digunakan untuk menghasilkan produk dengan penampang melintang tetap seperti pipa. Jadi ada butiran plastik yang masuk ke dalam hopper lalu dipanaskan dan dilelehkan oleh screw dan liternya, kemudian ini diarahkan otomatis dengan gaya tekan seperti itu, kemudian keluar melalui die sehingga membentuk produk akhir. Ini cetakannya. Produk akhirnya extruded secara kontinu, secara terus menerus. Kemudian ada extrusion, coating, dan laminating. Ini adalah proses pelapisan plastik cair pada bahan substrat secara kontinu menggunakan mesin ekstrusi, kemudian didinginkan, dipan dan digulung menjadi proses laminasi siap pakai. Jadi urutannya adalah plastik cair, distribusi melalui die, ini extrudernya, masa plastik ditembak pada substrat, extrude coatingnya, kemudian melewati berbagai macam roll, tekanan dan pendinginan membuat lapisan menempel kuat dan mengeras, kemudian bahan berlapis dipisahkan dari roll, kemudian ada pemotong juga di sini, dan potong rapi lalu digulung sebagai produk jadi. Dan yang ini blown film extrusion, metode utama membentuk film plastik tipis di kantong plastik, bungkus makanan, dan lembaran pelapis. Jadi awalnya pikiran plastik itu dilelehkan dalam extruder, kemudian udara ditiup di dalam tabung untuk menggunakan inflate dan menipskan dinding film. Sementara udara dingin keluar dan mendinginkan dan mengeraskannya. Tabung yang sudah mengembang diarahkan oleh fluid rolls. Sini. Kemudian ditarik ke atas oleh cool roll di sini untuk menentukan ketebalan film. Terakhir, tabung dipisahkan dan digulung oleh take up roll di sini menjadi gulungan film yang siap dipakai. Kemudian ada cast film extrusion. Ini metode pembuatan film plastik datar menggunakan pendinginan cepat oleh chill roll. Jadi dimulai dengan melelehkan butiran plastik di extruder, lalu dibawakan ke die. Ini ada die-nya seperti diinjeksikan sehingga keluar dengan lembaran film panas. Kemudian film tersebut langsung ditempelkan ke chill roll. Yang berpendingin air untuk didinginkan cepat dan memperoleh permukaan halus. Kemudian ditekan oleh stuffing roll, kemudian diarahkan oleh finger rolls. Di sini diarahkan untuk ke head rim slipper.
dan dipotong pipinya. Kemudian film ditarik oleh pull rolls di sini. Kemudian digulung pada take up reel menjadi gulungan film siap dipakai. Kemudian bagian C adalah calendering. Ini betul-betul melapis tipis menggunakan tekanan dan panas dari logam berputar. Proses ini menghasilkan film permukaan halus, tebal, seragam, dan kualitas tinggi. Hasil akhirnya ini bentuk tipis yang keluar dari roll, terakhir menuju roll tambahan atau pendinginan, kemudian penarikan dan penyelesaian. Seperti ini. Awalnya dari sini, kemudian ada beberapa tahap seperti di masa sebelumnya, melewati cooling, stretching, and finishing. Kemudian bagian K, ini Finlay dispersion process. Ini knife coating, metode melapisi permukaan bahan dengan lapisan cair seperti Finlay plastisol. Jadi Finlay plastisol ini dituangkan di atas permukaan. Kemudian saat web be coated, web ini melewati pisau. Ini adalah pisaunya. Karena pisau ini mengkikis dengan jarak tertentu sehingga Finlay ini bisa lewat dengan celah tertentu, ketebalan tertentu. Kemudian lapisan ini merata pada web, membentuk coating tipis. Kemudian setelah dilapisi, dilakukan oven pemanas. Kemudian akan melelehkan plastisol agar melekat kuat serta membentuk permukaan yang halus. Kemudian roll coating, sama seperti sebelumnya. Yang A ini direct roll coating, yang B pre-roll reserve coating. Yang A, roll karet mengambil cairan pelapis dari bak, kemudian cairan tersebut langsung ditransfer ke bahan ini saat melewati kotak ini, dan ketebalan lapisannya dikontrol oleh kecepatan cairan roll dan tekanan antara kedua roll ini. Kemudian yang B ini measuring roll. Di sini ada pisaunya juga, di mana aplikator roll mengontrol jumlah lapis yang menempel pada aplikator. Pada aplikator roll ini putar berlawanan arah dengan arah gerak wave. Aplikator roll berputar berlawanan arah, kemudian mentransfer lapisan ke bahan. Dr. Blade, di sini ada Dr. Blade berputar berlawanan, membantu mengkikis kelebihan pelapis agar lapisan menjadi seragam. Kemudian welding and adhesive bonding of plastic, ini pengelasan plastik dilakukan dengan memanaskan potongan-potongan termoplastik, kemudian akan disambungkan pada area sambungan hingga melunak dan meleleh dan menyatu. Pengelasan atau pengikatan kuman plastik itu dilakukan ketika dibutuhkan komponen yang besar dan kompleks dan tidak praktis atau nyaman untuk membuatnya dengan proses primer. Ini adalah contohnya friction or spin welding. Ini proses pengelasan termoplastik dengan gesekan akibat rotasi. Jadi ada dua bagian plastik, biasanya berbentuk silinder atau bulat, yaitu kontainer plastik kontainer. Di sini plastik kontainer dan kontainernya.
plastik cover dan kontainernya. Kemudian air silinder menekan plastik cover dan kontainer sehingga timbul gesekan pada permukaan sambungan. Jadi ini berputar, ini menekan sehingga ada gesekan yang masukkan panas, kemudian melelehkan kedua permukaannya. Setelah waktu tertentu motor berhenti dan tekanan ini tetap diberikan sampai keduanya menyatu. Dan dingin. Kemudian hot plate welding, ini yang bagian A, ini bagian disambungkan, dimasukkan ke dalam perlengkapan penyelaras dan penahan. Pemanas berada di dekatnya, ini yang pemanasnya. Kemudian yang B ini dimasukkan ke dalam. Kemudian yang bagian C cetakannya mendekat. Kemudian yang bagian D ini setelah permukaan bagian cukup panas, perlengkapan terbuka kemudian dibuka. Kemudian bagian E perlengkapan menutup dan menyatukan permukaan dan dilunakkan, sehingga ini adalah hasilnya. Jadi gunanya pemanas ini untuk melunakkan dari kedua sisi tersebut sehingga bisa menyatu. Kemudian vibration welding, ini ada dua bagian plastik ditekan bersamaan dan digetarkan dengan frekuensi tinggi sehingga gesekan antara permukaan sambungan menghasilkan panas dan melelehkan plastik di area kontak, kemudian bisa disatukan. Ini ada pergerakan secara linear dan angular. Kemudian ultrasonic welding and sealing, ini adalah proses menggunakan getaran ultrasonik bertekanan tinggi. Ini adalah ultrasoniknya. Yang bagian B ini adalah hasilnya. Ini adalah benda kerjanya, di mana ini akan disatukan. Jadi getaran berfrekuensi tinggi menyebabkan gesekan antar molekul. Di permukaannya, kemudian menghasilkan panas yang cukup dan melelehkannya. Setelah ini meleleh kemudian disatukan sampai ini mengering dan membeku, kemudian menyatu sempurna. Kemudian electromagnetic adhesive bonding, seperti pada gambar ada electromagnetic adhesive bonding. Ini proses pengikatan menggunakan panas dari induksi elektromagnetik. Ini arus listrik frekuensi tinggi dialirkan ke induction coil di sini, kemudian menghasilkan medan elektronik yang bolak-balik di sekitar coil ini. Kemudian medan ini menginduksi arus ED di dalam partikel ferromagnetik yang dapat di dalam bekat. Panas itu digunakan untuk melunakkan perekat. Kemudian perekat ini melekat pada lid dan kontainer sehingga menyatu. Kemudian yang bagian M, surface finishing and decoration process for plastic. Di mana pengelasan plastik ini dilakukan dengan memanaskan potongan-potongan plastik yang akan disambung pada area sambungan hingga melunak dan meleleh dan menyatu. Ini corona discharge. Ini ada elektroda di sini, ada
dielectric coating. Ini film plastiknya. Ini metode aktivatif permukaan plastik menggunakan muatan tegangan tinggi. Ini menghasilkan melewati celah udara dengan membentuk sinar listrik halus atau plasma disebut photon discharger. Ke permukaan plastik melewati bawah elektroda. Ion dan elektron dari plasma menumpuk permukaan film menyebabkan terjadinya oksidasi ringan di permukaan film. Bentuknya gugus polar pada permukaannya dan meningkatkan energi permukaan plastik sehingga lebih mudah menempel dengan tinta, cat atau perekat. Kemudian ada hot stamping. Ini metode untuk mengaplikasikan dekorasi, bahan cetak dan perubahan permukaan lainnya. Ada proses produk plastik. Yang A ini menggunakan heat metal die. Di pada gambar ini heat metal die, kemudian ada heat rolling, kemudian take up roll-nya, kemudian ini adalah part-nya, kemudian ini metode stepnya. Kemudian metode stamping ini heat die-nya menekan ke bawah sehingga membentuk cetakan. Kemudian seperti ini sudah komplit, pola atau warnanya sudah melekat pada plastik jika ditambahkan. Kemudian yang bagian menggunakan hot silicone pad. Jadi ini menggunakan silicone pad, yang tadi menggunakan heat die untuk cetakan. Kemudian ini ada partnya yang berbentuk seperti cetakan. Kemudian silikon pad ini menekan pita foil ini adalah pitanya ke permukaan plastik dengan panas. Durasi walenturnya pad ini akan menyesuaikan bentuk permukaan dan termasuk yang melengkung. Setelah pencetakan pita foil ditarik dan hasil cetakan menempel pada benda kerja seperti ini. Hasilnya menempel pada benda kerja. Kemudian bagian N, order plastic process. Ini proses lainnya menggunakan ultrasonic insertion. Ini ultrasonicnya, ini alat cetakannya, ini metal insertnya, kemudian ininya plastik partnya. Ini getaran ultrasonik yang diarahkan ke bagian insert menyebabkan bagian tersebut bergetar secara ultrasonik saat ditempatkan di lubang ini. Ini panas gesekan ini melembutkan plastik. Dan memungkinkan insert ditekan masuk saat getaran berhenti. Plastik mendinginkan dan dengan buat menahan insert di tempatnya. Kemudian ada trimming and die cutting of plastic. Yang bagian A ini pandangan sederhana dari cetakan pemotongan atau pemangkasan produksi menggunakan kan sehingga material yang disisakan dipotong di sini. Ada juga menggunakan pisau memotong material. Kemudian yang bagian C ini ada gerakan dari secara horizontal memotong material. Kemudian yang bagian O, rubber and elastomer. Ada dua jenis natural rubber ini biasanya dari alam langsung getah pohon karet. Sifat utamanya elastisitas tinggi, tahan aus dan sobek, dan sensitif terhadap suhu. Kemudian ada rubber sintetik. Ini dibuat dari proses polimerisasi bahan kimia turunan minyak bumi, biasanya jenisnya SMPR, NPR, neoprene juga. Kemudian Bradley rubber.
itu biasanya tahan gas, biasanya dipakai untuk ban dalam kendaraan. Kemudian ada rubber bonding. Ini adalah metode mengubah sifat karet mentah agar sesuai untuk aplikasi tertentu. Kemudian ada rubber fabrication method. Ini mirip dengan plastik, terutama itu thermoset. Keranjang juga digunakan pada lapisan karet pada kain. Biasanya digunakan secara luas dalam pembuatan komponen restricting, selang, dan ban dalam. Baik, demikianlah prestasi pada malam ini. Mohon maaf jika saya melakukan salah kata. Selamat malam. Terima kasih.